Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama The First Night with the Duke? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 8 ya. Ketegangan itu pun pecah ketika Yigyu dengan tersenyum menyapa Yibon, menanyakan kabarnya. Suncek tentu masih kebingungan dengan kedua pria tersebut, sedangkan Yibon tidak begitu meladeni Yigyu. Dia hanya menghampiri Suncek, merangkulnya, lalu menyebut Suncek sebagai tunangannya. Mendengar itu, Yigyu nggak mau kalah. Dia juga mengatakan kalau dulu sewaktu kecil, dirinya dan Suncek mempunyai kenangan manis bersama yang tidak diketahui oleh Yibon. Setelah perdebatan itu, Yigyu pun pamit pergi meninggalkan pasangan tersebut. Dalam perjalanan mengantar Suncek ke rumahnya, Suncek memberikan salah satu gelang ajaib cinta yang kemarin itu dibelinya kepada Yibon. Mengklaim kalau gelang itu adalah tanda kasih sayang Suncek buat Yibon sebelum mereka resmi menikah. Yibon pun menarik Suncek ke tembok dan hendak berciuman. Namun ayah Suncek memergoki keduanya. Lalu ayah Suncek langsung mengurung Suncek di kamarnya, menghalangi Suncek untuk berhubungan dengan Yibon lagi. Malam itu, pelayan Suncek memberitahu Yibon kalau Suncek sedang dikurung, dan betapa marahnya ayah Suncek. Pelayan Suncek meminta agar Yibon pulang aja. Keesokan harinya, Yigyu mengunjungi Raja sembari membawa sesajen dan menanyakan kabar Raja. Raja lalu bertanya, kenapa Yigyu kembali ke Joseon? Yigyu menjawab, itu karena hartanya habis semua, akibat diajak berjudi sama teman-temannya. Jadi Yigyu kembali pulang ke tanah air. Raja lalu mengundang Yigyu untuk mengikuti lomba olahraga polo keluarga kerajaan yang akan segera diadakan. Setelah Yigyu pergi, Raja curiga kenapa Yigyu tiba-tiba kembali ke tanah air dan berencana agar kedua pangeran itu bertanding di acara lomba olahraga polo tersebut. Setelah beberapa hari berlalu, Suncek bertanya kepada pelayannya tentang kabar Yibon. Pelayan Suncek mengatakan kalau setiap hari Yibon selalu datang ke rumah Suncek demi memujuk ayah Suncek. Mendengar itu, Suncek jadi mengkhawatirkan Yibon. Lalu akhirnya membuat walkie-talkie dengan menggunakan benang dan gelas kertas. Malam harinya salju pun turun dan Yibon masih berada di luar rumah Suncek. Pelayan Suncek memberikan walkie-talkie itu kepada Yibon agar sang pangeran dan Suncek bisa berkomunikasi. Tentu saja, Yibon sangat senang bisa mendengar kembali suara Suncek. Yibon meyakinkan Suncek kalau dirinya pasti bisa mengatasi masalah ini. Tapi sekali lagi, komunikasi mereka terputus karena ayah Suncek memotong benang penghubung di antara mereka. Besok paginya, Yibon menggelar tikar lalu berlutut di halaman rumah Suncek, mengklaim kalau dirinya tidak akan pergi dari sana sebelum ayah Suncek merestui hubungannya dengan Suncek. Salju pun turun dengan sangat lebat, menghujani Yibon yang terus berlutut untuk mendapatkan restu. Setelah beberapa lama, ayah Suncek pun memanggil Yibon untuk masuk ke dalam rumah, lalu mengajaknya berbicara. Kali ini, ayah Suncek berbicara serius dan terus terang. Dia tidak ingin putrinya berhubungan dengan Yibon, karena Yibon selama ini jadi anjing pemburu raja, yang memungkinkan Yibon dibenci oleh banyak orang. Ayah Suncek khawatir kalau orang-orang yang membenci Yibon itu akan menyakiti Suncek dan keluarga Suncek bersama Yibon di masa depan. Tapi ayah Suncek berkata kalau dia nggak bisa terus menghalangi perasaan yang tumbuh di antara Yibon dan Suncek. Jadi sebagai ayah, dia hanya memohon agar Yibon berjanji melindungi Suncek apapun yang terjadi. Mendengar itu, Yibon pun dengan semangat 45 menyetujuinya. Hore, akhirnya ya dapat restu juga. Namun terungkap kalau Suncek ternyata sudah berhasil kabur dari kamarnya. Dan pada malam harinya, Suncek menemui Yibon di rumahnya. Yibon menyadari Suncek telah kabur dari rumahnya, lalu memberitahu Suncek kalau mereka berdua sudah mendapatkan restu dari ayah Suncek. Mendengar itu, Suncek tentu bahagia dan langsung pengen menghabiskan malam bersama dengan Yibon lagi. Tapi Yibon menegaskan kalau dirinya memegang janji suci dengan ayah Suncek, yaitu Yibon tidak akan menyentuh Suncek lagi sebelum resmi menikahi Suncek. Tapi Suncek terus menggoda Yibon. Namun dengan segera, Yibon menggendong Suncek keluar dari rumahnya. Kita lalu beralih ke hari pertandingan polo keluarga kerajaan, yang tentu saja dihadiri oleh sang raja, Yibon dan Yigyu. Yibon beserta anggotanya ada di tim merah, sedangkan Yigyu bersama anggotanya ada di tim biru. Pertandingan pun dimulai. Yibon dan Yigyu bertanding dengan sengit. Yibon berhasil mencetak gol pertama. Hal itu membuat Yigyu menjadi kesal. Kemudian sewaktu Yigyu sudah ada kesempatan untuk mencetak gol, Yibon malahan menghalanginya. Kekesalan Yigyu pun bertumpuk. Namun permainan masih terus berjalan. Dan sekali lagi, Yibon mencetak gol keduanya dengan cemerlang. Lalu disusul oleh Sugyom yang mencetak gol ketiga. Kemudian Yibon kembali lagi mencetak gol keempatnya bagi tim merah. Melihat tim merah memegang kendali, Yigyu memberi isyarat kepada timnya untuk bermain curang, yaitu tim biru menghadang Yibon, dan Yigyu pun berhasil membuat gol pertamanya dengan cara curangnya itu. Pertandingan pun terus berjalan. Namun tiba-tiba Yigyu melempar tongkatnya ke arah raja. Melihat itu, Yibon juga melemparkan tongkatnya, berniat untuk menangkis tongkat Yigyu. Tapi tongkat Yibon tidak sengaja terlempar jauh sampai ke tempat raja menonton.
Hal ini sontak membuat semua orang terkejut. Yibon pun segera bersujud meminta ampun kepada sang raja. Namun dengan santai, raja tidak menganggap itu sebagai hal serius, lalu menyudahi pertandingan polo hari itu. Sesudah itu, Yibon meminta pengawalnya untuk mengawasi gerak-gerik Yigyu, karena menurut Yibon, Yigyu mencurigakan. Sedangkan Sugyeom, dia menemui Une, meminta maaf karena kemarin Sugyeom menghilang begitu aja. Sugyeom pun memberikan sebuket bunga untuk Une sebagai permintaan maafnya. Une yang melihat niat baik Sugyeom pun langsung memaklumi dan memaafkannya. Sementara itu, Suncek mendapatkan sebuah surat dari Yibon yang mengajaknya untuk bertemu. Dalam perjalanan pulang, Sugyeom kembali melihat Une di jalan. Lalu dengan diam-diam, Sugyeom mengikutinya. Suncek pun akhirnya tiba di tempat itu. Itu adalah tempat ketika Suncek yang mabuk bertemu pertama kali dengan Yibon. Tapi yang datang bukanlah Yibon, namun seorang pria. Pria itu membekap Suncek dan menculiknya. Malam itu, Yibon mendatangi kediaman Suncek, lalu mengetahui dari pelayan Suncek kalau Suncek sudah pergi dari tadi siang ke tempat yang Yibon minta Suncek datang dalam surat. Mendengar itu, Yibon pun jadi bingung karena dirinya nggak pernah mengirimi Suncek surat apapun. Di tempat lain, beberapa menteri berkumpul dalam suatu tempat mencurigakan dan memanggil ketua mereka yang adalah Yigyu. Seperti tebakan, Yigyu masih menyimpan dendam terhadap raja sekarang, dan dia sepertinya menghimpun orang-orang untuk mengembalikan semuanya kembali ke tempatnya. Alias Yigyu mau balas dendam gitulah ke si raja yang sekarang. Sementara itu Suncek, dia terbangun dalam keadaan terikat, dan seorang pria bertopeng mengancam Suncek, mengatakan kalau tempat ini akan menjadi kuburannya. Dan kebenaran lainnya terungkap. Sugyeom pulang ke rumahnya, lalu memikirkan apa yang dilihatnya. Sugyeom melihat Une memberikan sekantong uang kepada pria bertopeng itu dong. Nah bener kan, si Une yang jahat deh. Karena cerita berubah, penjahat pun bisa berubah. Kembali ke Suncek. Pria bertopeng bersiap menghabisi Suncek. Pria itu mengatakan dia melakukannya karena ini adalah keinginan dari orang itu. Suncek pun bingung dengan perkataan si pria bertopeng tersebut. Sedangkan Yibon, dia akhirnya sampai di tempat Suncek menghilang. Yibon menemukan gelang cinta mereka yang terjatuh dari tangan Suncek sebelumnya. Yibon tentu merasa sangat khawatir. Apalagi dia sudah berjanji kepada ayah Suncek untuk melindungi Suncek. Bagaimanakah nasib Suncek? Dapatkah Yibon menyelamatkan Suncek tepat waktu kali ini? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa!